bersama. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang lagi apa kabar? Mengapa luar biasa? Karena Yesus kita luar biasa. Karena Yesus kita itu dahsyat. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah memasuki bulan April di minggu pertama. Hari ini luar biasa, semua karena anugerah, semua karena penyertaan Tuhan. Biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika datang ke gereja ini bukan karena keterpaksaan. Datang beribadah bukan karena ada iming-iming. Datang ke gereja karena kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita datang ke beribadah kepada Tuhan karena kita sadar ternyata dunia ini tidak pernah menjamin memberikan kita damai sejahtera kekuatan, tapi yang memberikan itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Kita datang hari ini beribadah karena kita rindu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang datang beribadah hari ini. Mari bersama-sama kembali kita akan membaca firman Tuhan di kitab Ibrani untuk melanjutkan khotbah-khotbah yang sebelumnya berbicara tentang iman. Hidup kita ini adalah karena iman. Amin. Kita berjalan melangkah hanya karena iman. Kalau tanpa iman, hari ini kita tidak ada di tempat ini. Tapi karena iman kita ada beribadah kepada Tuhan dan menjalani setiap kehidupan kita. Mari kita buka ayat yang ke-23 sampai 29. Melanjutkan berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Jadi kalau dituliskan dalam kitab Ibrani pasal 11 tentang iman, ini bukan saja suatu cerita, ya, bukan satu melengkapi, ya, kanon ataupun melengkapi Alkitab, tetapi ini adalah justru supaya setiap orang yang membacanya, setiap orang yang sudah mengerti harus hidup seperti tokoh-tokoh iman. Amin. Dan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, beberapa tokoh iman, ya, baik itu Habel, ya, kemudian Abraham, ada iman Sarah, dan ada yang lainnya. Hari ini kita bicara tentang iman Musa. Mari kita baca ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu, mari kita baca dengan semangat, dengan antusias. Ibu-ibu membaca mulai dari 23, ya, bapak-bapak ataupun kaum pria ayat 24, pergantian sampai seterusnya nanti di ayat 29 kita baca bersama-sama. Ya, silakan untuk kaum ibu atau wanita, silakan 2, 3 ya. Bersama-sama. Sampai 29. Sama-sama. Oke. Ya, bersama-sama 2, 3 ya. Hari ini mereka dikasih laut merah dan sama seperti lintas tanah tadi. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah teladan iman Musa. Apa? Teladan iman Musa. Di kitab Ibrani pasal 11, saya lihat ayat yang paling banyak menjelaskan tentang iman. Tokoh itu yang pertama tokoh tentang Abraham. Yang kedua adalah tokoh Musa. Mengapa demikian? Apakah ini sebagai ukuran iman Habel dengan iman Sarah, iman Abraham, iman Musa, dan nanti kita lihat di iman Rahab dan yang lain sebagainya? Apakah ada perbedaan di antara mereka? Tentu tidak. Karena sesuai dengan kehidupan mereka,
sesuai dengan perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga bisa ceritanya lebih banyak. Tapi dalam hal iman, mereka sama di hadapan Tuhan. Amin. Siapa Tuhan yang dipercaya oleh para tokoh iman ini? Apakah Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita? Tentu sama. Tidak ada perbedaan. Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang dipercaya oleh Abraham. Dikatakan Abraham itu bapak orang beriman, bapak segala bangsa, dan istrinya ibu dari segala wanita, atau ibu dari segala bangsa. Itu luar biasa. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama dengan firman Tuhan ini, yaitu tentang Musa. Pasti kita sudah tahu cerita Musa. Cerita Musa ini bukan saja ada di dalam Alkitab, tapi juga ada di kitab orang lain. Dan mereka mengakui bahwa itu dikutip dari Alkitab kita. Mereka juga bercerita tentang pribadi Musa yang hebat, yang luar biasa. Musa itu dalam bahasa Ibrani artinya Mose. Mose itu nama yang bukan diberikan oleh ayah dan ibunya, Amram dan Yokebed, tapi yang memberikan nama itu putri Firaun. Ya, apa artinya Mose? Artinya itu diambil dari air, dikeluarkan dari air, diselamatkan dari air. Itu namanya Musa. Dan saya percaya ketika Tuhan mempersiapkan Musa, itu sudah dipersiapkan dari sejak dalam kandungan. Oleh orang tuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui Firaun, melalui putri Firaun. Sekalipun mereka reka kejahatan buat Musa, tapi Tuhan reka kebaikan buat Musa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yuk tampilkan. Kita lihat bersama-sama. Jadi kalau kita perhatikan tema ini, secara tema besarnya adalah iman yang sejati akan selalu diwujudkan dalam keputusan dan tindakan yang radikal bagi Allah. Jadi kita ini orang-orang beriman harus beriman bukan dengan perkataan, bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Bahkan Alkitab katakan harus radikal di dalam iman. Amin. Kalau ada orang radikal dengan agama bunuh orang dianggap itu membela agama, membela Tuhan, itu saya pikir udah keliru. Tapi kalau kita radikal di dalam iman, itu yang tepat. Amin. Luar biasa. Jadi setiap orang dari masa ke masa, dari abad ke abad, terutama orang-orang Kristen dipanggil supaya memiliki iman. Dan iman itu bukan hanya diperkatakan, tapi iman itu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mau belajar contoh tentang iman. Iman yang sejati, iman yang penuh dengan keberanian, yaitu dari pribadi Musa. Melalui Ibrani 11:23-27, kita akan belajar bagaimana iman Musa bekerja dalam kehidupannya. Mulai dari masa kecilnya sampai dewasanya, sampai akhir hidupnya, dia menjadi teladan. Kalau perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 19, banyak sekali diceritakan di sana tentang siapa itu Musa. Hatinya yang lembut, hatinya yang rendah, hatinya keberaniannya, tidak ada rasa takut. Sekalipun awalnya ketika Tuhan memilihnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan itu, dia berkata, aku tidak pandai berkata-kata, biarlah Harun yang dipakai. Tetapi Tuhan berkata, tidak, tetap kamu, tetap Musa. Itu luar biasa. Tidak mudah. Di zaman pemimpinan Musa itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena dia memimpin bangsa Israel, bangsa yang tertekuk keras kepala. Sekalipun mereka sudah banyak mengalami mujizat pertolongan Tuhan, mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap cengeng, bahkan mereka berniat untuk kembali ke Mesir.
untuk makan daging di sana, sementara dalam perjalanan di tanah kering, di gurun pasir, menyeberangi lautan, tidak mendapatkan makan seperti layaknya ketika mereka ada di Mesir. Mereka sering mempersalahkan Musa, mengatakan, Musa, kebawa ke tempat ini untuk kami mati. Di sana kami hidup, di Mesir kami hidup, sekalipun dengan keadaan kerja rodi, kerja paksa. Tapi Musa lemah lembut. Hanya satu kelemahan dari Musa pada saat itu, kami tidak sabar menghadapi bangsa ini. Yang sesuatu yang belum dikatakan Tuhan, diberimankan Tuhan dia lakukan. Yaitu pada saat mereka rasa haus, dia ketok dengan emosi batu mengeluarkan air. Dia tidak sabar, dan hal itu menjadi penghambatnya untuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi jangan ditafsirkan, ada orang menafsirkan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan berarti dia juga tidak masuk ke surga. Pernah dengar seperti itu? Akibat dari ketidaksabaran, tidak demikian. Kalau tidak, Musa itu menjadi contoh, menjadi teladan sampai hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat ada 4 hal yang menjadi renungan, berkat rohani, kekuatan rohani bagi kita yang kita teladani dari Musa. Yang pertama, di ayat yang ke-23 saya baca ulang. Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, ini luar biasa. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Sebab mereka melihat bahwa anak itu, Musa itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan, mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi ayat 23 ini iman siapa? Ini iman dari orang tuanya Musa, namanya Amram dan Yokebed itu. Kedua orang tuanya ini, ayah dan ibunya ini, tidak takut kepada raja. Gimana raja saat itu memerintahkan supaya semua bayi laki-laki kecuali perempuan harus dibunuh. Orang tua mana yang anaknya tega untuk dibunuh, yang sudah dilahirkan, dibesarkan? Tidak ada orang tua yang apa-apa dibunuh, nanti kita produksi lagi, kita buat lagi, kan gampang. Tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi ada satu tindakan iman yang dilakukan oleh ibunya Yokebed itu. Dikatakan mereka apa? Dikatakan bahwa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini adalah dimulai dari tindakan iman ketika menyembunyikan, bukan diserahkan. Pengawal raja atau kepada raja, ya sudahlah, memang sudah seperti itu. Tapi disembunyikan, ini suatu tindakan iman. Luar biasa. Mengapa? Ada usaha yang dilakukan oleh orang tua. Maka saya mengatakan hari ini, orang tuanya Musa adalah orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya. Sekalipun politik pada saat itu politik yang sangat menakutkan, bahwa bayi-bayi harus dibunuh, terutama bayi laki-laki itu. Tapi mereka memberikan perlindungan kepada anaknya namanya Musa. Mereka tidak takut dengan perintah itu, tidak takut dengan kondisi itu. Karena apa? Karena melihat masa depan Musa, bukan saja karena elok rupanya, tapi karena mereka melihat ada potensi dalam kehidupan Musa. Ada potensi yang ada pada Musa yang akan menjadi berkat bagi bangsa Israel, yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun ada ancaman, mereka tetap melihat bahwa potensi ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau lihat bersama-sama, belajar dari orang tuanya Musa ini, orang tua yang beriman, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang beriman. Musa menjadi orang yang beriman. Memang iman itu adalah satu karunia tindakan dari Tuhan, tapi tetap ada pengaruh dari keluarga. Apakah ada orang tua kita hari ini adalah orang-orang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, akan mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi cucu kita, mempengaruhi cicit kita, mempengaruhi siapapun siapa menjadi keturunan kita. Amin.
Adakah orang tua hari ini ketakutan dengan anak-anaknya masa depannya? Anakku hari ini bodoh. Ya udah, memang kalau udah bodoh seperti itu saja. Lalu tidak melihat anak ini punya potensi. Anak ini menjadi anak yang menjadi berkat, anak ini pakai Tuhan, anak yang cerdas. Atau kita sudah mengukur di hari kecilnya bahwa dia tidak akan menjadi apa-apa. Karena mungkin pada saat dia nakal, dia bodoh menurut kita. Belum bisa membaca, belum menulis. Belum bisa mungkin lancar bicara. Jangan ukur anakmu dengan caramu sendiri, tapi lihatlah bahwa Tuhan punya perkara buat anak itu. Amin. Amin. Setiap anak yang sudah lahir di tengah-tengah keluarga kita punya potensi, punya kekuatan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, karena itu orang tua harus selalu melindungi anaknya, membimbingnya, mengajaknya beribadah, mengajaknya berdoa, mengajaknya untuk mendengarkan firman, penuh dengan kasih sayang. Jangan tinggalkan korban akan anakmu hanya karena persoalan rumah tangga, persoalan dengan keuangan, persoalan ketidakcocokan antara suami istri. Jangan korbankan anak kita. Tuhan punya cara untuk anak itu. Amin. Jangan kita titipkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tapi tanggung jawab itu Tuhan sudah taruh dalam pikiran kita, dalam hidup kita, untuk kita melakukan tindakan iman yang nyata buat anak-anak kita. Seperti Musa, orang tuanya punya iman yang dahsyat, yang luar biasa. Memang kita tidak tahu anak ini sekarang ini menjadi apa, tapi akan kita lihat, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Karena itu dari kecil kita bimbing dia, bawa dia kepada Tuhan. Amin. Amin. Terlalu banyak orang tua sekarang ini, kalau itu orang-orang yang tidak percaya, biasa, wajar. Ya, anaknya tidak bertanggung jawab, udah dibiarkan aja, entah di mana itu. Mau hidup, mau mati, silakan, terserah kamu. Yang penting saya sudah lahirkan kamu di dunia ini. Bahkan ada orang tegas setelah melahirkan anaknya dibuang. Baru-baru ini ada anak dibuang, dimasukin ke plastik kresek, tempat belajar itu bukan. Wow, luar biasa. Saya mengatakan, seperti apapun anak itu lahir, mungkin kurang dia sempurna, ada kekurangannya. Saya sudah banyak melihat anak-anak yang lahir, ya seharusnya belum waktunya, harus masuk ke inkubator berapa lama, tapi anak itu setelah besarnya punya potensi, pintar bernyanyi, pintar di sekolah. Mungkin orang lain, ini nanti karena sudah seperti ini akan bodoh. Ternyata tidak. Tuhan punya cara untuk dia. Amin. Amin. Calon-calon orang tua ingat ini, dan orang tua ingat ini. Anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Anak kita tidak boleh menjadi objek buat kita, tapi kita hadir buat anak, untuk segala-galanya kita berikan kepada anak. Amin. Amin. Mari kita perhatikan bersama mari kasih Tuhan. Berarti begini, iman membuat kita berani melawan ketakutan. Dan sekarang kita perhatikan bersama-sama, apakah kita berani taat kepada Allah meskipun ada ancaman, meskipun ada tekanan, meskipun ada barangkali persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, atau mungkin ada godaan yang lain. Maka saya katakan tetap berani tinggalkan itu semuanya demi anakmu. Amin. Amin. Artinya harus menjadi prioritas. Jangan egois kita yang kita tonjolkan, rasa nyaman kita yang kita tonjolkan. Ada orang bilang gini masa sulit, ke depan juga masih masa sulit. Kita lihat aja, siapapun presiden ini bukan semakin lebih baik, siapapun pemerintahan ini bukan semakin lebih baik, tapi justru semakin banyak pengangguran. Kita lihat sekarang ini pekerjaan itu semakin sulit. Sudah ada perusahaan yang banyak tutup, bahkan pindah ke negara lain. Pengangguran semakin bertambah, bukan semakin berkurang.
kondisi-kondisi seperti ini, belum lagi dengan bencana-bencana yang terjadi, bencana alam, banjir, merugikan banyak orang. Ini ketakutan-ketakutan yang membuat manusia semakin jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan doa. Tentu kita memiliki sikap yang berbeda. Semakin banyak ancaman, semakin kita dekat kepada Tuhan. Amin. Semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah, apapun itu, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap bersetia dalam segala kondisi kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 24-25. Ayat 24-25 kembali saya baca. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Wow, luar biasa. Iman membuat kita berani menolak kenyamanan dunia. Dunia ini menawarkan banyak kenyamanan yang bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu dikejar oleh banyak orang. Mencari kebahagiaan di luar dari Alkitab, di luar dari Kristus, di luar dari Tuhan, dengan segala cara. Bukan hari-hari ini kita viral, kita mendengarkan ada sejumlah artis bahkan dokter terkenal, mereka adalah orang Kristen tadinya. Mereka tinggalkan kekristenan itu demi untuk kenyamanan dan mengatakan lebih bahagia. Mungkin itu bahagia mereka, tapi ingat, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sementara. Katakanlah selama dia ada di dunia ini, dia punya uang yang banyak, usaha yang banyak, berkat yang banyak, kemegahan, mobil mewah, apapun dia miliki semuanya, kenyamanan dunia semua dia miliki. Tapi toh juga nanti dia akan mati. Dia akan mati. Kalau dia sudah mati, apakah dipastikan dia ke surga atau ke neraka? Hanya dua, surga dan neraka. Dan atau kematian kekal dan kehidupan kekal. Manusia diperhadapkan dengan hal itu dan manusia tidak bisa menghindari namanya kematian. Jangan hanya perkara kenyamanan dunia sehingga kita terlena lalu kita tinggalkan semuanya hal itu. Yang tadi sudah bersama-sama dengan kita dalam satu pelayanan, satu gereja, dalam satu iman kepada Kristus. Nah, hari ini kita lihat Musa. Musa ini setelah diambil dari air oleh putri Firaun, tinggal ada di kerajaan, tinggal bersama dengan Raja Firaun. Apa yang ada kekurangan dalam satu kerajaan? Nomor satu di Mesir, tidak ada kekurangannya di dalam hal kenyamanan. Wow, perhatikan di sini. Setelah dewasa, Musa setelah dewasa dikatakan ditolak sebagai anak putri Firaun. Dia tidak mau membuat KTP palsu. Dia tidak mau membuat identitas palsu demi kenyamanan. Kalau dia menjadi orang yang egois, ngapain dia pikirin Israel? Alkitab katakan justru dia malah lebih suka memilih menderita. Menderita bukan hanya menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bangsa Mesir bukanlah bangsa yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, tapi penyembah berhala. Mereka adalah orang yang berdosa. Mereka memiliki segalanya yang bisa dinikmati oleh Musa. Mau makan pagi ada, mau makan siang ada, mau makan sore ada, apapun kebutuhan tercukupi di situ. Dia nyaman, dia ada di zona nyaman. Yang hebat pada saat itu luar biasa. Barangkali Firaun apapun di permintaan Musa akan diberikan karena sudah dianggap sebagai anak. Tetapi di sini kita perhatikan, Musa menolaknya. Dia diangkat sebagai anak Firaun. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Musa punya kesempatan untuk hidup mewah di Mesir. Kalau dia mengikuti perintah Firaun, dia akan dipersiapkan menjadi barangkali pengganti Firaun kalau sudah tua, ataupun memberikan satu jabatan yang strategis
seperti pernah diberikan kepada Yusuf. Tetapi iman yang membuat memilih penderitaan bersama dengan umat Allah daripada kesenangan dosa yang sementara yang dinikmati. Saudara kasih Tuhan, menikmati dosa itu kalau dinikmati kata orang itu senang. Ya, merasa senang menikmati dosa. Kalau ada orang berbuat dosa, merasa damai, dia tenang, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan dengan dosa, itu hati-hati. Berarti hati nuranimu sedang keras dan dipengaruhi oleh si setan. Ketika kita melakukan kesalahan, bohongin istri aja, bohongin istri ini, ya, padahal kita katakan untuk kebaikan, rasanya kita sudah gak tenang, ya kan? Saya bicara begitu ya, pengalaman juga, ya kan? Nah, dia tenang, langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampun istri saya hari ini saya bohongin. Aduh, luar biasa. Baru hal yang seperti itu. Jangan katakan apa-apa untuk kebaikan kok. Ada pernah orang mengajari saya untuk melakukan hal-hal yang membohongi istri dan itu untuk kebaikan masa depan. Nanti supaya sukses di masa tua, kata begitu. Ya kan? Menabunglah tanpa diketahui oleh istri. Ya, berarti ada sesuatu uang yang masuk kita tidak setor ke istri. Ya, lalu kita simpan diam-diam, nanti akan dimunculkan pada masa tua. Maaf, saya tidak kurang setuju dengan hal seperti itu. Nggak tahu di antara bapak-bapak ada setuju. Pak Yogi setuju, ya kan? Namanya suami istri harus terbuka dalam membuka tabungan untuk masa depan, masa hari tua. Kesepakatan aja. Buat satu rekening yang tidak boleh disentuh dengan apapun itu. Kumpulkan di situ bersama-sama. Segala berkat Tuhan, berkat bagi istri adalah berkat untuk suami, berkat dari suami adalah berkat untuk istri, berkat untuk dari manapun adalah berkat untuk keluarga. Tidak ada ini uang saya, ini uangmu. Amin. Dalam keluarga itulah uang bersama, milik bersama. Bapak Ibu berkasih Tuhan, kita perhatikan. Kalau kita mengalami namanya penderitaan, harus dialami penderitaan itu bersama-sama. Kalau ada satu sukacita dinikmati bersama-sama. Apapun persoalan beban dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menanggungnya bersama-sama. Jangan kita menjadi orang yang egois. Itu persoalanmu, masalah masalah saya tidak. Jangan bebankan masalahmu kepada masalah saya. Maka saya mau belajar dari Musa ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kayaknya susah banget ini. Apa masih ada orang-orang seperti Musa ini sekarang ini? Perhatikan. Kembali kepada firman Tuhan 24-25 tadi sudah kita baca. Di dalam dunia ini, godaan dunia, baik itu kenyamanan, baik itu materi, baik itu popularitas, itu juga bisa menjadi ancaman bagi mereka. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, dan itu sudah terjadi di banyak orang, dan akhirnya pindah keyakinan kepada yang lain. Hidup beriman artinya berani berkata tidak kepada hal-hal duniawi. Amin. Sekali mengatakan iman itu berarti berkata tidak kepada hal-hal yang duniawi, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang merusak hubungan kita dengan sesama. Katakan tidak. Amin. Jangan awalnya tidak, tapi karena kondisi yang mendesak dari tidak menjadi berubah. Ya. Ya kan nanti juga Tuhan ampuni dosa kita. Nggak apa-apa lah. Ya kan nggak apa-apa menipu dikit-dikit, berbohong dengan cara-cara dunia. Kita ini masih ada di dunia, belum di surga. Adalah orang yang mengatakan seperti itu. Pak, kita ini masih di dunia, belum di surga. Buat dosa sedikit nggak apa-apa. Tuhan tak langsung membenci kita. Tuhan itu penuh kasih. Hati-hati. Itu artinya engkau sedang berkompromi dengan dirimu, bukan berkompromi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan dari iman Musa ini. Ya, harus berani menolak kenyamanan dunia. Kenyamanan dunia yang bertolak belakang bertentangan dengan firman Tuhan dan Tuhan. Amin. Artinya kita harus memelihara hidup kita dalam kekudusan, dalam kesucian.
Yang ketiga, mari kita lihat bersama-sama. Di ayat 26, saya akan baca. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya cuma tertarik dengan kata ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Di zamannya Musa, Yesus Kristus belum menyatakan diri secara pribadi, secara firman yang menjadi manusia. Ini hebatnya di sini, luar biasa. Musa mengatakan, apapun harta kemegahan yang ada di Mesir, yang ada itu semuanya, kekayaan apapun itu, secara jasmani, dia tidak melihat itu kekayaan yang lebih besar. Tapi dia melihat kekayaan besar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia sudah melihat ke depan tentang Mesias yang akan datang. Perkara yang besar yang akan dilakukan oleh Yesus, yaitu mati di kayu salib. Dia bangkit, dia mau menebus dosa saudara dan saya. Musa sudah meyakini hal itu. Hari ini kita mengirimkan perjamuan kudus, roti dan anggur, adalah bukti pengorbanan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang luar biasa ini Musa. Berarti dia menaruh harapannya bukan kepada yang kesementara, kekayaan, kemegahan dunia, apapun itu, bukan kepada jabatan, bukan kepada barang yang dimiliki, bukan kenyamanan dunia, tetapi melihat upah yang kekal ke depan. Maka dikatakan, sebab pandangannya ia arahkan kemana? Upah. Upah apa itu? Kehidupan kekal yang diperoleh, diterima dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari Musa di sini belum mengenal Kristus secara langsung seperti kita hari ini. Tetapi ia percaya kepada janji Allah tentang penebusan. Musa rela dipermalukan karena percaya kepada rencana besar Allah. Dan Bapak, kita dipermalukan oleh dunia karena kita beriman kepada Yesus. Silakan saja. Mengapa mereka mempermalukan kita? Karena mereka mengatakan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang kafir, mempertuhankan yang punya rambut, yang punya hidung, yang punya mata, yang punya jenggot, yang sedang menderita kelaparan dan menangis. Ini bukan satu kebodohan. Memang Alkitab katakan itu kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Amin. Amin. Tapi bagi kita itu sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Tanpa Yesus kita tidak ada hari ini. Pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Kalau saudara dipermalukan karena iman kita kepada Yesus Kristus, engkau tidak perlu sakit hati. Engkau tidak perlu balik membenci. Engkau tidak perlu banyak menyerang. Justru kita berdoa, Tuhan, ini ujian iman buat saya, memurnikan iman saya. Saya tetap bersyukur dan berdoa supaya orang itu dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan bertobat, mengenal Engkau, terima sebagai Tuhan Juru Selamat. Gak usah dibalik. Saya dalam penginjilan pernah orang-orang menghina seperti itu, tapi saya jelaskan. Mari saya penginjilan kepada 3 orang. 1 security, 2 itu pedagang. Kebetulan hujan, saya berhenti di satu pos. Saya di situ. Ya, akrab-akrab. Setelah itu cerita tentang sembahyang. Ada satu daerah, mereka ternyata tahu juga, sekalipun dia pemungut rongsokan, ya, dan ada pedagang. Nah, sekalipun mereka ternyata kok tahu informasi-informasi seperti itu, yaitu pada saat sembahyang ada 2 orang ditimpa pohon, lalu tewas mati pada saat itu. Mereka tahu cerita itu. Oh, ini kesempatan buat saya membuka untuk penginjilan. Lalu saya katakan, saya bertanya kepada mereka, Bapak-bapak, itu kan lagi sholat, lagi sembahyang, lagi doa. Gimana? Orang itu langsung mati itu. Wah, apa langsung masuk surga? Apa mereka bilang? Wah, belum tentu, belum pasti. Itu terserah Tuhan, urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu pasti. Waduh, di sini saya masuk penginjilan.
Ternyata mereka belum ada punya keyakinan kalau sudah mati seperti dengan cara apapun. Belum punya keyakinan akan kehidupan yang akan datang. Situ saya masuk dalam penginjilan. Luar biasa, saya perkenalkan di dalam iman saya. Kapanpun kita mati sudah siap. Mengapa kita siap? Karena kematian bagi saya adalah bawa kepada kehidupan. Mengapa kehidupan? Yang kalian kenal namanya Isa Al-Masih, dan yang saya kenal dan saya sapa dia Yesus Kristus. Dia Tuhan kami. Dia memberikan kehidupan kepada mereka yang sudah percaya kepadanya. Dan bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang mau percaya atau tidak. Sehingga kematian itu bukan akhir dari segalanya. Luar biasa. Ya bersyukur ada teman-teman kita, ada beberapa orang itu lagi melakukan penginjilan. Dan itu juga menjadi salah satu gurau ketika mereka, memang saya merencanakan harus pergi penginjilan. Bukan malah kemana penginjilannya? Kemana pergi penginjilannya? Saya berdoa dulu. Rencana mau ke Seroja, mau ketemu yang orang yang sudah pernah saya layani di Indomaret. Nah ternyata dia ada di Bangka. Saya telepon orang Bangka yang saya kenal, tolong temui orang ini, tolong layani orang ini. Udah buat janji sore, ternyata orang itu dikatakan tidak angkat-angkat telepon, tidak respon. Wah, saya ingin tegur, itu katanya mau janjian kemarin sore, kenapa gak diangkat teleponnya? Maaf Pak Pendeta, saya sedang tertidur. Lalu saya katakan, kalau begitu hari ini mereka mau kunjungi kamu, mau didoakan kamu. Dia bilang, saya sudah di Jakarta. Ini benar atau tidak ini? Bisa tiba-tiba angkat, tiba-tiba di Jakarta. Bisa tanya lagi temannya yang bekerja dengan dia, di mana dia? Pergi ke Surabaya, ke kampung istrinya. Luar biasa. Kita sabar. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini harus sabar. Memang dia sudah mendengarkan Injil, tapi dia belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Suatu saat dengan kesabaran kita layani terus, maka dia akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan seperti Musa. Kita belum melihat kehidupan kekal itu, kita belum melihat upah itu, tetapi itu sesuatu yang sudah pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sudah berkata kepada Tuhan, saya akan lebih banyak pelayanan khotbah, pengajaran tentang keselamatan, pengajaran tentang Yesus Kristus, yang mungkin sudah banyak tidak lagi dilakukan oleh gereja. Lebih banyak bagaimana kau diberkati, bagaimana kau disembuhkan, bagaimana kau sukses dan yang lain sebagainya. Tidak apa-apa, boleh saja, silakan saja, tapi jangan didominasi sementara ada suami istri, keluarga sedang melarat, tidak diperhatikan, tidak didoakan, tidak tahu untuk keselamatannya. Setiap hari Minggu pagi Bapak Ibu saya menyiarkan firman Tuhan di radio Tapanuli. Tidak tahu Bapak Ibu semasa dengar atau tidak. Bagi mereka yang ada di seluruh Tapanuli yang mendengarkan radio itu pasti diberkati. Hari ini saya khotbah tentang kepastian keselamatan melalui radio. Karena saya tahu masih banyak orang Batak, orang Kristen, beragama Kristen belum memiliki kepastian keselamatan. Dan berapa banyak saya temukan dalam penginjilan orang-orang Kristen belum tahu tentang kepastian keselamatan. Hanya beragama Kristen, dia memang ke gereja. Saya suka-sukanya ke gereja, tidak. Orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, anak-anak Allah yang sudah memiliki kepastian keselamatan, maka ibadah itu ada satu keharusan, ada satu kebutuhan dalam hidupnya. Amin. Sesibuk-sibuknya pun apapun itu, dia tetap mencari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan cukupkan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-27 dan yang 29. Dikatakan di ayat 27, karena iman meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti melihat yang tidak kelihatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena iman, perhatikan, mana? Karena iman, sekalipun Musa belum melihat. Karena iman, sekalipun Musa belum melihat apa yang terjadi setelah dia keluar dari Mesir, apa yang terjadi di dalam perjalanan di gurun pasir,
Dan mereka melihat tantangan, banyak halangan, banyak hambatan. Dan apa yang terjadi ketika sudah masuk ke tanah Kanaan? Dia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang dia tahu bahwa itu semuanya adalah kepastian. Karena Tuhan memberikan kepastian. Amin. Sini kita lihat Musa menaruh harapan kepada, yuk, bukan ini lagi, ikuti, jangan melamun, ya. Dari kepastian, walaupun belum kelihatan, itu namanya iman. Ibrani 1 ayat 1 kan mengatakan demikian. Iman itu sekalipun belum kita lihat, tapi kita sudah beriman. Amin. Sebelum kita terima, kita sudah beriman. Amin. Ada nggak orang seperti ini? Lihat Abraham yang sudah dikotbahkan minggu lalu, disuruh keluar dari Ur Kasdim, keluar pergi, belum tahu alamatnya di mana, dengan ketemu siapa, RT-nya mana, RW-nya mana, ketemu siapa di sana. Dia tidak ngomel kepada Tuhan. Tuhan, ini gak jelas, disuruh pergi tapi kasih tahu kemana. Abraham tidak berkata demikian, tapi karena Tuhan berkata, aku tahan, aku akan melangkah. Amin. Demikian halnya Musa. Musa meninggalkan Mesir, melangkah ke padang gurun. Dikatakan, perhatikan, melangkah padang gurun tanpa masa dilihat ke depan yang pasti seperti apa ke depan. Ia melihat yang tidak kelihatan, tetapi mempercayai bahwa Allah setia, pasti menyertainya. Wow, ini tidak mudah Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, kita belum bisa melihat anak kita hari ini yang kecil ini nanti dewasa besar seperti apa. Memang orang tua pasti punya cita-cita, rencana buat anak-anaknya, tapi itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak membimbing bekerja keras untuk anak kita. Tidak membawa dia ke dalam tangan Tuhan, bimbingan Tuhan, tidak akan terwujud. Tapi saya percaya kalau ada orang tua tidak bertanggung jawab hal itu, maka Tuhan tetap bertanggung jawab dengan cara Tuhan buat anak itu. Amin. Jadi di sini hidup beriman seringkali menuntut kita melangkah dalam ketaatan, meskipun mungkin jalannya belum jelas, samar-samar, belum kita tahu, tapi yang kita tahu Tuhan selalu hadir di setiap langkah hidup kita. Percaya, kita percaya bukan saja saat kita mengerti, bukan percaya karena kita sudah melihat seperti Thomas, tetapi justru saat kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu, tidak ada yang memberikan jaminan bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depan, keadaan dunia akan lebih baik ke depan. Kita tidak tahu. Itu keterbatasan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi hari ini saya sampaikan, ketidaktahuan itu Allah tetap hadir di situ. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam satu penutup kesimpulan. Ya, lain kali kasih yang baru, Bapak seringnya. Baik, kita lihat sebagai penutup. Hidup dalam iman bukan sekedar percaya dengan mulut, percaya dengan hati, tetapi wujud dari tindakan yang nyata. Keberanian kita hari ini adalah keberanian karena iman, percaya kita. Amin. Coba katakan kepada kiri kanan, engkau berani karena iman. Kau melangkah karena iman. Amin. Berani melawan ketakutan, berani menolak kenyamanan dosa, berani mengarahkan hati kita kepada upaya kekal, karena kehidupan kita dulu ini kehidupan sementara. Ya, sekalipun kita berdoa panjang umurnya, lanjut usianya, tapi tetap pasti tinggalkan dunia ini. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara surga. Amin. Di dalam kehidupan kita sementara ini, itulah yang membedakan kita. Lalu yang terakhir, berani melangkah walaupun belum pasti, tapi kita tetap memiliki kepastian. Walaupun kita belum lihat, tapi tetap ada kepastian yang Tuhan sediakan bagi kita untuk ke depan. Kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita suami istri, kita nggak tahu kapan siapa yang duluan pergi, suami atau istri, atau dua-duanya sekaligus jalan.
Enggak tahu Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi istri bilang kalau mau pergi udah suami saja yang duluan. Mengapa? Karena suami bikin banyak utang. Meninggalkan sengsara itu istri ditinggalkan dengan hutang. Jangan Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita pun pergi duluan, bisa hutang sudah lunas. Amin. Itu tanggung jawab suami itu harus apa? Belajar untuk mengembalikan apa yang sudah dipinjam itu hutang. Ya, jangan sampai nanti setelah kita pergi, istri kita dituntut hutang oleh orang lain, mengerikan. Kita pun tidak tenang di surga. Ya, ada orang sini yang pernah dengar begitu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Padahal bukan orang percaya. Dia bilang, saya harus berusaha. Kalau mati pun saya lebih duluan. Saya tidak mau membuat istri saya susah karena hutang. Tapi saya akan tinggalkan warisan. Saya akan tinggalkan buat dia berdamai, bisa membesarkan anak-anak saya. Nah, itu baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Amin. 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 Jangan sampai nanti di surga malaikat datang kepada kita. Bersyukur kamu di surga ini, tapi istrimu itu lagi sengsara di dunia karena hutang. Pertanyaan perenungan bagi kita, apakah iman kita hanya sebatas kata-kata supaya terlihat kita orang beriman? Tapi apakah satu hal yang terlihat dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Beriman itu bukan ketika saya berkhotbah di tempat ini. Beriman itu bukan ketika saya ada di mimbar. Beriman itu bukan karena saya mengajar. Beriman itu bukan karena saya berkhotbah. Beriman itu karena saya melakukan perkara-perkara rohani. Tapi setiap langkah kehidupan kita adalah langkah iman. Amin. Ketika bekerja, usaha apapun itu kita lakukan dengan langkah iman. Hari ini kita teladani Musa yang dahsyat, yang luar biasa itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan ucap syukur atas firman Tuhan sekaligus bersabar untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang adalah roti dan anggur dan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.